tempat nongkrong yang nyaman bagaimana. Ya di situ kami berusaha memikir dan minta petunjuk sama beliau. Pak Narno itu bilang, ayolah dibikin kopi aja, nggo gawe kopi, nggo nongkrong, nanti sip bah, oke. Akhirnya terbentuk ini. Ya, oke. Teman-teman muda yang saya cintai dan saya banggakan. Kami Daryono, Joglo Cafe terletak di Desa Ngerangan dan ini dekat dengan Joglo Tumiono, joglo terbesar sedunia. Makanya teman-teman kaula muda nanti sambil kita berwisata bisa mampir di Joglo Cafe yang letaknya di samping Joglo Tumiono. Joglo Cafe ini memang kami menyediakan beberapa jenis kopi dan tidak menutup kemungkinan untuk makanan kecilnya juga kami persiapkan dengan kolaborasi dengan produk WMU, Widodo Makmur Onggas. Di sini kami menyediakan beberapa produknya, baik produknya ya termasuk frozen foodnya. Itu ada yang namanya sosis, ada namanya bakso, juga ada namanya nugget, dan beberapa jenis terbagi menjadi 350 jenis produk frozen. Nah, di Joglo Cafe Tumiono ini adalah sentral untuk teman-teman mengambil suatu inspirasi bahwasanya generasi muda bisa kumpul di Joglo Cafe, bisa mengolah pandangan, bisa mengolah ilmu untuk ayo apa kita berbisnis di sini, tempatnya di Joglo Cafe ini. Untuk itu teman-teman, kenapa Joglo Cafe ini kami buat nuansa tradisional tapi bergaya high class. Nah, di situ biar sampean semua para penggemar kopi bisa duduk nyaman. Kami datangkan kayu ini dari beberapa penjuru provinsi. Nah, ini kayunya. Ini kami karena ada titipan dawuh juga, kalau kita bikin kafe ya kita harus bisa yang lebih. Itu titipan dari beliau Pak Narno atau Pak DPR RI. Pak DPR RI, kalau bikin ya kita harus hebat, kalau tidak ya jangan ngapain. Nah, untuk itu biar konsumen itu bisa duduk nyaman, Mbah. Bagaimana caranya? Kan gitu. Kaula muda kami menyediakan dengan lahan yang cukup dan nanti bisa lihat lingkungannya di Joglo ini, Joglo Cafe ini, dan bisa di belakang kami ini ada namanya Joglo Tumiono terbesar. Untuk itu mungkin kafe ini kami dirikan mempunyai suatu gagasan yang jelas. Di sini adalah tempat pertemuan para untuk menggali potensi, makanya kami harus ada tempat nongkrong yang nyaman bagaimana. Ya di situ kami berusaha memikir dan minta petunjuk sama beliau. Pak Narno itu bilang, ayolah dibikin kopi aja, nggo gawe kopi, nggo nongkrong, nanti sip bah, oke. Akhirnya terbentuk ini. Jadi terbentuk suatu kafe atau Joglo Cafe yang sebenarnya ini merupakan penggalian gagasan dari beliau, dan tidak luput pastinya beliau Pak Tumiono yang pada saat itu telah memberikan tempat ruang gerak kami untuk memadai beberapa teman-teman yang pecandu kopi. Nah, ini ada sekitar 21 resep kopi yang kami adopsi dari teman-teman kopi. Ya, kami sekolah dulu. Nah, bartendernya di belakang itu, Mas. Oke, untuk hal ini memang kami belajar hanya sebatas survei. Jadi kita survei, observasi ke tempat teman-teman, ternyata oh kopinya kok enak ya. Akhirnya bartender kami taruh di lingkungan juga, Mas. Jadi di lingkungan di situ ada teman yang memberikan pembelajaran dan
anak kami adalah di Jogja. Dinar itu di Jogja, temennya juga membuka kafe-kafe seperti itu akhirnya dia pengen, nah ya udah kami harus nuruti apa yang dimaui anak kan gitu. Tapi ingat yang penting kuliah, saya bilang gitu. Jadi itu Mas. Indonesia adalah kaya. Indonesia ini kaya. Indonesia Raya adalah kaya. Jadi seluruh Nusantara kami memang mengambil mana titik dari NTT juga ada, kemudian dari Kalimantan ada, Sumatera ada. Cuman di saat ini sudah dikemas oleh secara modern, jadi tinggal kita online udah bisa Pak. Jadi nggak perlu bingung untuk bahan bakunya. Jadi itu Mas. Karena dengan adanya medsos sekarang ini antara kota dan desa itu nggak ada bedanya. Karena kita sudah disentuh dengan komunikasi lewat medsos ini. Jadi yang membedakan adalah kemauan. Kalau kota itu biasanya bekerja keras, harus apapun bekerja keras. Tapi kalau di kampung saat ini kami mencoba untuk memberikan motivasi terhadap anak-anak muda. Kalau di kampung ya harus berani kerja keras. Bagaimana caranya? Kita bisa menghasilkan, karena kalau pemasaran, kalau marketing itu jelas tidak diragukan. Karena medsos itu sangat membantu antara kota dan desa. Nah makanya di pinggiran Gunung Gambar ini ada Joglo Tumyono, kami bentuk suatu kafe ini. Jadi kami beri nama adalah Joglo Cafe. Nah di sini akhirnya teman-teman kalau pengen gimana ya paling tidak datang dulu ke sini, ayo kita ngobrol. Nah, teman beliau ini di sini banyak sentral dari teman-teman beliau, orang kantoran kan mesti ada suatu meeting di sini, paling tidak itu 150 sampai 300 personil minimal pada mampir di sini. Ya kita jaring katakanlah 20 orang, 30 orang palingan masuk, kan itu aja. Kalau motivasi saya hanya berdasarkan keikhlasan untuk generasi muda. Ini loh seperti saya, artinya saya yang tua aja masih semangat untuk menggali sesuatu hal untuk bisa bekerja. Kenapa yang muda enggak? Nah, kan gitu loh. Motivasi saya supaya generasi muda bisa napak tilas dari keluarga besar Pak Triwidodo Suwargi, anak-anaknya, putra-putranya bisa sesukses ini. Nah, kami mengaktualisasikan dengan cara memberikan suatu pembelajaran seperti ini aja. Lo nek kowe pengen ya mulya ya kerja sing keras, nek kowe pengen pinter ya sekolah sing dhuwur, kan gitu. Cuman itu aja motivasi saya terhadap generasi muda. Kalau tidak, satu, ikhlas mau bekerja keras. Yang jelas itu aja. Nah, beliau itu dari nol, makanya kami ada Joglo Cafe ini tak mulai dari nol. Gitu loh, Bos. Oke, untuk kesulitan sih enggak. Kalau bicara rezeki yang menentukan yang atas. Yang jelas kami gelar ini sudah tertata seperti ini, monggo silahkan mampir. Kan gitu. Gitu aja. Untuk kesulitannya enggak, bahan baku kita pakai online selesai. Kenapa kita harus bingung-bingung, kan gitu. Nah, kalau kita bicara keuntungan itu adalah kita berikan kepada yang di atas. Yang kedua, secara market kami banyak keluarga besar di sini kan banyak, dan di sini sentral teman untuk bernegosiasi atau apa menggali suatu inspirasi itu di sini. Makanya kami tangkap untuk bisa ada tempat yang nongkrong, nyaman, tidak terganggu, dan untuk meeting pun juga kami siapkan di kelas VIP di belakang, nanti lihat aja kursinya, nah itu. Makanya seperti itu.